Milik pagar, para aparat di daerah sampai pusat yang abai itu juga harus diberi sanksi. Dan kalau menyimak pernyataan warga bahwa pagar itu kan sudah dibangun sejak setahun yang lalu, berarti ini ya dibangun di eranya Presiden Mulyono. Tentu harus ada tindakan lebih jauh, yaitu proses pidana, karena itu melanggar aturan, dan ya di bawah pengadilan supaya jelas itu perintah siapa, itu siapa yang di atas kekuasaan yang paling tinggi yang memerintahkan itu, sehingga perlu pula kekuasaan paling tinggi untuk melarang itu kan. Jadi kita bisa bayangkan Pak Prabowo atau Presiden Prabowo ambil alih itu, artinya ada kekuasaan yang melampaui sekedar aparat lokal, sehingga harus diambil alih oleh Presiden. Bahkan menteri saling lempar tangan tuh. Ya saya nggak tahu, saya baru dapat berita segala macam, berapa ada 5 menteri mungkin yang harusnya ada di lokasi untuk tahu apa yang terjadi. Tetapi itu tidak ada semacam inisiatif untuk melakukan penyelidikan. Ini apa sebetulnya? Ada pagar 30 km yang apa itu mau menyaingi Great Wall, benteng tembok Cina apa. Jadi kelihatannya kita harus masuk di dalam detail. Ini siapa yang mengelola itu, atas perintah siapa, atas hegemoni siapa. Dan kalau itu dimulai sejak bulan Juli, itu artinya ya itu masih zamannya Pak Jokowi berkuasa. Jadi kita mesti terang-terangan mengatakan bahwa ada lapisan kekuasaan yang beroperasi di balik pagar itu, dan ketentuan hukum harus berlaku di situ. Demikian juga ketentuan hukum terhadap hilangnya potensi atau bahkan real pendapatan nelayan sejak 1 tahun lalu, yang mengakibatkan mereka mungkin main pinjol, akhirnya berutang, itu judi online, karena hak mereka untuk memperoleh warisan alam, yaitu ikan dan biota-biota laut yang memungkinkan mereka hidup dan memelihara laut secara natural, itu hilang. Jadi ada nilai ekonomi yang hilang di situ, dan itu mesti diganti, mesti diproses. Class action dari nelayan yang merasa disingkirkan dari lahan hidup mereka, itu laut. Nelayan yang merasa bahwa pendapatan mereka berkurang dan hilang potensi yang harusnya mereka peroleh selama dari bulan Juli, itu bisa diklaim sebagai kerugian material, juga kerugian imaterial, yaitu hak mereka untuk merasa nyaman karena dipagari. Artinya itu membebani psikologi para nelayan yang merasa, nanti ini siapa yang pasang nih? Apakah ini yang pasang aparat? Apakah ini yang pasang korporasi? Apa ini yang pasang LSM? Apa ini yang pasang BEM Tangerang atau BEM Banten? Apa ini yang pasang pecinta lingkungan, atau betul-betul jatuh dari langit pagar itu? Jadi mesti ada kejelasan terhadap kerugian material dan imaterial dari kawan-kawan nelayan dan mereka yang hidup dari hidup dan dihidupi oleh laut. Itu intinya.